This is the real sex education. Hey guys, welcome to my channel, Clarenhais. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamat dan doa-doa dari kalian di TED Community yang aku ngupload video aku lulus dokter. Udah resmi dapat gelar dokter. Terima kasih Tuhan dan terima kasih buat kalian semua doa-doanya. Harapannya aku bisa mengemban gelar dan amanah ini dengan baik, membawa berkat juga buat ke semua orang, membawa kebaikan buat semua orang. Dan khususnya untuk channel ini, aku pengen bisa membagikan info-info yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih relate lagi sama kalian, dan pastinya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berguna. Oke, so bikin video kali ini nih aku bener-bener spesial banget dan spontan loh guys. Kenapa? Karena aku baru aja nonton suatu video, aku nemu suatu channel ini nih. Tiba-tiba dia muncul gitu di timeline aku. Jadi video-videonya itu tentang sex education katanya. Dia bicara tentang gimana pertama kali dia melakukan hubungan seksual, terus juga fantasi terliar dia gitu katanya. Dia ini memberikan saran-saran tentang she's telling you how to do it. Oke, kita nggak usah sebut namanya karena itu nggak penting. Yang penting di sini adalah now sex education. For me, that's a sex campaign, not an education. Kali ini mungkin agak lebih serius ya, karena this is real. This is about your reproductive system, sistem reproduksi kalian dan masa depan kalian. Free sex. Hari ini kita bakal bicara tentang seks bebas. Resiko yang harus kalian tahu ketika kalian melakukan seks bebas. Tapi seperti biasa, sebelum aku lanjut, yuk subscribe dulu ke channel aku. Klik tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Bantu ya channel ini biar jadi channel kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Thank you. And be my friend on Instagram @Clarenhais. Okay, move on. Gini loh, aku tuh gimana ya, mungkin di komunitas kita yang namanya ngomongin seks itu masih tabu. Tapi buat aku sebagai seorang tenaga medis, semua orang perlu yang namanya sex education. Tentunya buat kalian yang bukan anak-anak, dalam arti udah mulai memasuki pubertas. Ini penting karena organ seksual kalian itu mulai bekerja, mulai aktif loh. Jadi jangan sampai kalian salah langkah atau menonton video-video YouTube yang menyesatkan. Jangan salah tangkap karena aku berusaha untuk tidak mengabaikan moralitas, tapi tetap memberikan pilihan ke diri kalian masing-masing. Seks bebas itu secara moral kalau di negara kita nih, di Indonesia, terutama kita negara timur, negara beragama, ada adat istiadat dan budaya, gak ada yang menyarankan untuk melakukan seks bebas sebelum menikah. Tapi kalau kita ngeliat secara kenyataan, zaman sekarang, kids zaman now, itu banyak yang udah kepengaruh sama budaya barat. Aku nggak mau muna, aku nggak mau tutup mata begitu aja bilang bahwa ini salah, tapi faktanya udah banyak banget yang terlanjur melakukan. Banyak juga yang belum pernah melakukan seks bebas, dan menurut aku itu lebih penting lagi untuk kalian nonton video ini supaya kalian tuh bisa pertimbangin gitu loh, bener nggak? Is this what you really wanna do? Perlu diingat bahwa aku nggak menyalahkan ya, aku nggak mengejudge, apalagi mengejudge orang-orang yang udah melakukan seks bebas. Buat aku, apapun yang kalian lakukan itu adalah hak dan pilihan kalian. Yang penting kalian siap dengan resiko dan konsekuensi atas keputusan kalian terhadap badan kalian sendiri. Jadi seks bebas itu adalah sering gonta-ganti pasangan. Jadi nggak cuman kayak suami istri yang udah satu aja gitu seumur hidup, ya di luar poligami dan poliandri ya maksudnya, tapi gonta-ganti bergantian. Dilihat dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Buat yang udah berhubungan badan, aku harap video ini bisa ngasih pencerahan gitu ke kalian. Siapa tahu kalian mengalami kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang akan aku jelaskan abis ini. Oke, resiko yang pertama. Kenapa sih? Kenapa nggak ada yang menyarankan berhubungan seksual di usia muda? Di bawah usia tuh kalau kita lihat itu sebenarnya di bawah 19 sampai 20 tahun. Kayak misal anak SMA itu kan paling pada masih umur 16, 17, 18. Terus anak kuliah ya paling 18, 19 gitu ya. Kalau kita ngeliat anatomi reproduksi wanita, anatominya aku udah pernah bikin di video yang ini, ada di awal-awal, kalian kalau mau cek itu dulu boleh, atau abis ini nggak apa-apa. Nah, cervix atau mulut rahim, cervix wanita istilahnya tuh belum bener-bener matang, belum bener-bener siap untuk bersentuhan dengan penis ya, untuk melakukan hubungan seksual di usia yang terlalu muda. Kenapa? Istilahnya dia tuh belum kuat gitu loh. Semua hubungan seksual itu beresiko, even buat yang udah menikah, buat yang udah berpasangan resmi. That's why vaksin HPV atau vaksin kanker serviks itu tuh dilakukan sebelum seseorang berhubungan seksual. Kenapa? Oke, let's take this. Ini kita umpamakan aja, cervix nih, cervix. Ini penis, penetrasi, hubungan seksual, lalu mereka bersentuhan. Ketika udah ada kontak atau benda apapun itu yang menempel di mulut rahim, saat itu juga resiko untuk terkena HPV infeksi atau kanker serviks
meningkat. Epitel mukosa serviks ini udah nggak utuh lagi, udah ada mikrolesi di sana. Nih, misal ini adalah epitel mukosa serviks. Ini saat kalian belum pernah berhubungan seksual, dia tuh mulus, dia tuh utuh. Tapi ketika udah mulai kena penis, maka anggap aja sini tuh ada bolong-bolong kecil yang sangat-sangat memungkinkan virus untuk masuk dan menempel di dalamnya. Apalagi serviks anak-anak remaja itu belum pada siap untuk menerima hal-hal seperti itu. Belum sematang serviks orang usia 20 tahun, 21 tahun ke atas. Akibatnya, resiko untuk terkena kanker serviks di kemudian hari itu meningkat. Apalagi belum vaksin HPV. Jadi aku sarankan pokoknya begitu kalian memasuki pubertas, udahlah vaksin aja. Memang nggak ditanggung BPJS sih dan agak mahal gitu, but it's for your future. Itu adalah resiko nomor 1. Mungkin nggak kelihatan sekarang, karena sekarang yang dirasakan cuman enak, pleasure, but later. Resiko yang kedua, sebenarnya hampir semua resiko itu STDs atau sexual transmitted disease, namanya juga hubungan seksual. Apalagi bergonta-ganti pasangan, kalian nggak tahu pasangan yang sekarang itu dia sebelumnya having sex sama misal seorang PSK yang udah having sex sama sekian puluh orang lainnya yang kalian nggak tahu itu kuman tuh ke bawah gitu loh, ke bawah, nyampe bawah sini. Buat yang cewek, ada loh resiko untuk jadi mandul. Here's the thing, ngomong-ngomong soal infeksi dan penyakit menular seksual, salah satu gejala yang paling sering ditemukan, paling gampang ditemukan dan dirasakan oleh perempuan adalah keputihan. Bukan keputihannya yang bakal aku bahas, karena aku udah pernah bahas di video yang ini, itu lebih jelas dan lebih dalam tentang keputihan. Nah, di sini aku pengen cerita tentang keputihan yang bisa bikin kalian mandul. It's real. Ketika ada infeksi di bawah, kebanyakan sih disebabkan oleh chlamydia yang nggak tertangani. Lalu kalian tuh keputihan, aduh nggak sembuh-sembuh, mau ngomong takut, mau ke dokter takut dimarahin sama dokternya, mungkin mau beli obat ke apotek takut nanya, akhirnya belinya ngasal. Salah, nggak berhasil. Akhirnya dibiarin aja nih keputihannya. Lama-kelamaan dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas dari vagina menuju mulut rahim atau serviks, masuk ke dalam uterus, dan akhirnya menyebar sampai tuba falopi atau saluran telur. Namanya infeksi, pasti ada radangnya dong. Intinya ujung-ujungnya, kalau ini nggak diobatin, reaksi dari tubuh kita yang begitu hebat akan membentuk suatu perlengketan. Bayangin, saluran yang harusnya jadi tempat berjalannya telur untuk dibuahi buat kalian tuh nanti punya anak, itu lengket dan nggak bisa dilalui oleh telur. Syukur-syukur kalau cuma satu, lah kalau dua-duanya repot kan? So it's true bahwa keputihan memang bisa bikin mandul. Apabila keputihan itu nggak diobatin dan kalian biarin aja, that's it. Oke, dua pertama kita udah lihat dari sisi perempuan. Sekarang yuk kita lihat dari sisi laki-laki. Lagi-lagi infeksi menular seksual. Ada beberapa kuman yang menunjukkan gejala yang lebih berat pada perempuan, seperti keputihan dan lain sebagainya, tapi ada juga kuman yang lebih kelihatan gitu loh gejalanya kalau dia tuh menginfeksi laki-laki. Contohnya, banyak nih laki-laki kan pada datang ke dokter, keluhannya kencingnya sakit, rasanya panas, terus kalau pagi-pagi suka keluar nanah, kayak keluar cairan gitu loh dari lubang saluran kemihnya ini, dari uretranya ini. Jangan-jangan Anda terkena gonore. Gonore atau kencing nanah. Ya obatnya satu-satunya kalian harus datang ke dokter, diperiksa supaya bisa dikasih resep sesuai dengan kondisi saat itu. Bahayanya apa sih kalau ke laki-laki? Kan cowok nggak bisa hamil, jadi nggak bakal mungkin mandul. Jangan salah. Gonore pada laki-laki kalau nggak diobati dengan benar, dia bisa menimbulkan luka di saluran kemih. Dan luka ini apabila dibiarkan terus-menerus, dalam masa penyembuhannya dia akan membentuk jaringan ikat. Lama-lama bisa jadi struktur uretra. Struktur itu kayak penyempitan, penempelan. Jadi uretra kalian nih, anggaplah seperti pipa ya, saluran kencing kalian tuh kayak pipa. Itu bakal kayak nempel gitu loh, jadi airnya tuh nggak bisa keluar. Bayangin aja dong betapa sakitnya. Terus kalau udah struktur gimana? Ntar diobatinnya gimana? Aduh, bisa kambuh-kambuhan. Bayangin aja, kadang kita lupa untuk bersyukur bahwa kita tuh bisa dengan lancar pipis sekarang. That's gonorrhea di laki-laki. Kalau di perempuan ya sama seperti tadi, ujung-ujungnya keputihan dan bisa resiko PID, penyakit radang panggul yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan mandul, kesuburan kalian terganggu. Nah, tadi udah perempuan, udah laki-laki, sekarang yang lebih umum, baik di cewek maupun di cowok tuh sama aja sih gejalanya, yaitu kutil kelamin. Warts, kalau kalian mau nge-google warts, itu adalah bahasa medisnya kondyloma acuminata. Ini adalah infeksi yang disebabkan oleh HPV 6811. Itu HPV yang tergolong jinak. Berarti ada yang nggak anas? Ada. HPV 1618 itu yang bikin kanker serviks. Mungkin kalian sekarang ada yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Ini kalau aku boleh tunjukin gambar-gambarnya, sensitif konten ya. Sekali lagi, gambar-gambar ini untuk edukasi tujuannya. Mungkin ada yang sedang mengalami seperti ini. Kok
tumbuh kutil yang banyak banget di area kelamin ini apa? Mau ke dokter takut, mau nanya ke orang tua lebih takut, mau nanya ke temen malu. Akhirnya cari-cari di YouTube dan bertemulah dengan channel saya. Bagus, di-share ya ke teman-teman ya. Nama Indonesianya tuh jengger ayam karena bentuknya kayak jengger ayam gitu kan. Kalau udah kayak gini, literally fix kalian harus ke dokter karena obatnya tuh cuman bisa didapetin dari dokter. Either kalian dikasih salep atau nanti kalian akan dirujuk buat dibedah gitu. Tapi hal yang paling penting yang aku pengen kalian tahu adalah bahwa penyakit menular seksual ini dia nggak berhenti sampai sini aja loh. Most of them are recurrent. Banyak yang kambuh-kambuhan sifatnya. Itu cuman kalau berulang-ulang. Belum yang tadi komplikasi kayak aku bilang. Terus, terutama buat para perempuan, selain bisa bikin perlengketan dan bikin kemungkinan kalian untuk hamil tuh menjadi lebih kecil, kalaupun kalian hamil, kuman-kuman jahat ini bisa punya banyak dampak buruk gitulah, mulai dari keguguran, ketuban pecah dini. Jadi belum waktunya air ketubannya tuh udah pecah gitu. Dan yang paling kasihan adalah infeksi ini bisa masuk ke si bayi loh, berakibat fatal, bisa kayak jadi cacat bawaan, bisa terjadi kebutaan dan lain sebagainya. Kasian banget kan? Aku pengen kalian ingat baik-baik bahwa infeksi ini bukan sekedar bisa lah selesai dan sembuh begitu minum obat, tapi yang ngikutin di belakangnya itu banyak. Komplikasi lainnya itu banyak. Next, kalau tadi udah penyakit menular seksual udah banyak, risiko kelima, hamil. Ya kalau yang ini aku nggak perlu berceloteh panjang lebar, kalian udah tahu sendiri bahwa ini kuliah kalian bakal terganggu, sekolah kalian bakal terganggu, keluarga pun pasti terpukul. Kalau belum kerja, ngebiayain diri sendiri aja belum bisa, masih minta orang tua. Udah berani punya anak, ini kan anak punya anak. Dan hamil di usia muda banget juga banyak resikonya loh. Misal kalian masih usia berapa nih, 17 tahun gitu, atau 16 tahun udah hamil. Tanggul kalian, anatomi kalian tuh belum siap untuk literally menerima bayi di usia segitu. Jadi jangan salahkan bahwa nanti ke belakangnya akan banyak kesulitan saat persalinan atau saat kehamilan. Sekali lagi, seperti yang tadi aku bilang, gak cuma sekarangnya, tapi ke belakangnya banyak hal-hal lain yang mengikuti. Dan yang terakhir, menurut aku ini paling serem sih. Kalian bisa kena HIV. Anggap tubuh kita adalah suatu negara, suatu kerajaan. Tiap negara pasti punya tentara dong, punya soldiers untuk mempertahankan, mengamankan si kerajaan ini. Biar kalau ada musuh, nggak hancur. Negara ini adalah badan kita, dan tentara ini adalah sistem imun kita. Sistem imun kita itu bekerja untuk mematikan dan membunuh semua benda-benda asing, kuman, patogen yang berusaha untuk menyerang dan menginfeksi tubuh kita. Tapi ternyata HIV ini, Human Immunodeficiency Virus ini, dia nggak menyerang kerajaannya, dia malah menyerang si tentaranya. Jadi sistem imun kita itu dihancurkan oleh si virus ini. Dan karena virus ini tuh berubah-berubah terus gitu ya bentuknya, sampai sekarang belum ditemukan vaksin HIV. Apalagi ngeliat fakta kalau makin kesini semakin banyak pasangan-pasangan homoseksual atau biseksual, bisa sama cewek, bisa sama cowok. Kejadian AIDS itu meningkat banget. Makanya orang yang udah AIDS, HIV/AIDS, itu meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi karena infeksi-infeksi lain yang datang ketika dia kena AIDS. Karena dia udah nggak punya tentara lagi, musuh dari mana-mana tuh bisa datang menghancurkan si kerajaan ini. At some point, tubuh akan menyerah karena udah nggak punya tentara, and you know the end, death. So, ya itu tadi adalah beberapa resiko yang mengikuti, yang harus kalian tahu ketika kalian melakukan free sex. Sekali lagi, keputusan ada di tangan kalian. Buat kalian yang belum pernah melakukan, silahkan dipikir lagi baik-baik. If you're ready, what the risk and the consequences, then, well, dan yang buat udah terlanjur melakukan, sudah pernah berhubungan seksual, ya mentok-mentok, yang bisa dilakukan adalah jangan lupa pakai pengaman, biar nggak bagi-bagi penyakit dan biar nggak ketularan juga dari yang lain. Intinya di sini aku pengen memberitahu secara medis, bukan tempat aku untuk membenarkan atau menyalahkan free sex ini. Dari sisi agama atau dari sisi moral jelas salah. But once again, everyone has their own choice, dan kita nggak boleh buta dan tutup mata, tutup telinga begitu aja bahwa negara kita ini ya udah banyak yang melakukan free sex. And the best thing I can do, the best thing I can offer you is to let you know the risk before you do it. This is the real sex education. So that's all for today. Sekian dulu video aku hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video real sex education ini berguna dan bermanfaat buat kalian, bisa menjawab pertanyaan kalian selama ini. Mungkin buat yang malu untuk bertanya atau nggak tahu mau nanya ke siapa, mau ke dokter juga takut dimarahin, silahkan kalau masih ada pertanyaan, komen, kritik ataupun saran, bisa kalian type your comments below. I really appreciate whatever you say, tapi tolong gunakan bahasa yang sopan. Ayo kita bangun komunitas yang sehat gitulah, sehat mental, jiwa dan raga ya. Jangan lupa buat subscribe dan share linknya ke teman-teman kalian. Klik tombol lonceng di sebelah subscribe supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru lagi. So, sekian dulu video kali ini. Don't forget to follow my Instagram @klahes. See you on my next video guys. Bye!